Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfamara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuku'il maw'udi wa in ta'ayyana jamanahu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Janganlah meragukan akan pada janji Tuhanmu ketika ketiadaan jatuhnya yang dijanjikan, meskipun masanya telah tertentu, supaya tiadalah yang demikian itu menjadikan pada pandangan hatimu dan memadamkan cahaya rahasia batinmu. Jadi kita mengetahui semalam itu bahwasanya ada tingkatan-tingkatan orang di dalam beribadah itu, di antaranya ada yang di makam asbab, ada yang di makam tajrid. Makam tajrid berarti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar zahir dan batinnya itu untuk beribadah kepada Allah taala. Ada juga orang itu yang di makam asbab, yang zahirnya itu beribadah kepada Allah taala, yang zahirnya itu adalah dia berusaha tetapi batinnya tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian senantiasa takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makam di mana makam keduanya ini dijalani oleh orang yang salikin atau muridin. Karena kita berbicara di kitab ini adalah makam di tingkatan, makam darnya kedudukan seorang hamba, kedudukan batiniah seorang hamba. Kedudukan batiniah seorang hamba itu, kalau kita seorang hamba ini ada yang namanya orang awam namanya, ada namanya orang salikin, ada orang wasilin. Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada makam wasilin atau kepada makam orang itu ma'rifatullah kecuali orang melalui tahapan-tahapan ini. Jadi dalam kita menjalani tahapan ini, tahapan awam kita jalani. Tahapan awam itu apa guru? Pandangan batinnya kita masih mengharapkan pahala, tidak melihat yang memberi pahala. Ibarat kita berusaha, kita melihat usaha kita, tidak melihat daripada siapa yang memampukan kita berusaha. Itu di makam orang awam. Kita beribadah hendak surga, hendak neraka, hendak pahala, hendak terhindar dari neraka. Itulah di makam orang awam. Dan di makam salikin pun orang itu memandang kepada yang memberi. Dalam geraknya, diamnya, dia senantiasa memusahadakan, meyakinakan bahwasanya dirinya ini senantiasa mampu berbuat taat, mampu berbuat baik, mampu bergerak, berdiam. Semuanya itu dipandang adalah melihat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang salikin. Nah, di sini ujar sidin dipadahkan ikam itu jangan ragu-ragu ujar sidin. Apabila sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kada tercapai dengan kita. Kada tercapai dengan kita. Misalnya orang awam dulu ulun contohkan ma'amaliyah sugih, misalnya membaca surah Waqiah, membaca ya Ghani ya Mu'ni kada berputusan, ternyata kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujar guru aja bila membaca ini 40 kali sugih, ternyata sampai 40 kali dah lebih, dah guru satu aja 41 sudah aku membaca kada sugih-sugih juga.
Misalnya itu Jasidin jangan berputus asa. Orang nang awam syukuri aja kawa kita membaca itu. Mungkin waktunya kada tepat lagi kita tuh diberi sugih. Nang kada sugih ini kan rancak perjalanan dah, apalagi sugih kena. Ujar Allah Ta'ala misalnya lah. Nah itu kita kada tahu rahasia apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa permohonan kita itu kada kabul ya, kada dikabulkan Allah Ta'ala. Atau permintaan kita itu kada cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Satu, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senang melihat kita membaca itu, rahasianya. Yang kedua, mungkin belum tepat lagi waktunya kita itu untuk menerima yang kita hajatkan tadi itu. Namun orang awam lah, namun orang awam seperti itu dulu pandangannya, orang awam. Jadi yang orang awam ini syukuri aja, karena dia bisa beramaliyah. Itu kadang merusak akan batinnya. Kalau orang awam itu kadang merusak batinnya. Yang kedua, orang yang salikin, orang yang berjalan kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang di makam asbabkah, yang di makam tajrid kah, yang benar-benar berkhalwat, benar-benar beramaliyah. Orang yang di makam tajrid ini, maka Jasidin aku beramaliyah sudah 20 tahun beramaliyah. Ada wasil-wasil aja aku lagi dengan Allah Ta'ala. Karena pandangan orang yang salikin ini tujuannya bukan pahala sudah. Tujuannya kada pahala, kada surga neraka. Tetapi ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Orang yang perjalanannya di jalan salikin yang di bawah bimbingan guru ini, orang itu mengharapkan akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi wali hendak. Yalah, menjadi orang ahli ma'rifat. Ternyata sekian puluh tahun dia mengamalkan, beramaliyah dengan di bawah bimbingan guru, inya kada jua wasil. Kita ani bawa wiritan di bawah bimbingan guru. Di bawah bimbingan guru kada ada merasakan kewasilan. Wasil kada ada, karamat kada ada beisi. Nah, orang yang seperti ini dalam perjalanan salikin yang seperti ini yang pertama dia harus melihati keadaan dirinya. Di mana salahnya dia itu beribadah? Di mana salahnya? Tujuannya bujur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bujur sudah dengan Allah Ta'ala. Ini harus ditanyakan kalau dia punya murabi mursyid. Ditanyakan dengan gurunya. Guru selama ini ulun beribadah kan dia merasakan kelejatan di mana kesalahan ulun. Nah, lalu dibimbing sidin, misalnya di dalam hati kita tuh ada yang rusak. Karena kita ini khawatir kalau kita beramaliyah lawas panjangnya itu bagi orang nang salikin inilah, lawas panjangnya itu karena kada kabul itu merusak hatinya. Di mana Jasidin merusak sara isul bataniyah, yaitu merusak akan sir batinnya. Kenapa? Meragukan Allah Ta'ala. Ini yang kita khawatirkan. Orang yang salikin itu walaupun di bawah bimbingan gurunya bisa ragu-ragu. Kenapa? Karena orang salikin tadi orang yang salikin tadi jurun, kalau orang itu di makam tajrid, ini kada bagawian. Kada bagawi memang cukup rezekinya. Tapi suatu saat ada hati itu begeritik. Di dalam hatinya itu kayak pak aku inilah. Nang kayak apa itulah yang merusak akan batinnya itu. Artinya sekian lama dia beramaliyah yang bujur-bujur Allah Ta'ala yang diharapkannya. Asalnya tauhidnya matang. Orang yang dalam salikin nilai hatinya itu senantiasa bertawajuh terus dengan Allah Ta'ala. Yakin. Karena orang yang di dalam salikin ini orang yang sudah mapan ilmu tauhidnya. Orang yang salikin ini bujur-bujur hatinya kada berharap dengan makhluk lagi. Nah, suatu ketika karena hajatnya merasa belum wasil, merasa belum lagi terbukanya kebesaran Allah Ta'ala, lalu dia itu kayak apa aja. Karena banyaknya ujian yang ditimpakan kepada orang yang salikin ini, kadang-kadang inya berubah hatinya. Itu kada usah itu kita lah. Kalau lawas kita ini berdiam begawi kadang-kadang timbul kayak apalah. Nah itu orang itu, apalagi orang nambah wiritan. Padahal Allah Ta'ala menjanjikan bila orang itu bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Suatu saat inya merasa gina rezekinya kosong, kada ada beisi rezeki, kada ada duit misalnya, kada ada ini. Nah hatinya tuh tetap kada berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila inya kada berpegang, itu gurunya biasa memberitahu sudah. Tahu dah gurunya.
gurunya akan memperkuat keyakinannya. Ditambah, karena itulah pentingnya kita berguru tadilah. Jadi sidin, kalau kita itu misalnya hajat kita, keinginan kita kada dikabulkan oleh Allah Ta'ala, terutama bagi orang nang salikin, jangan sampai merubah batinnya, rahasia batinnya, sir batinnya. Sir batinnya apa? Yaitu yakin akan segala sesuatu tadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak beramaliyah, tidak mendapatkan wasil-wasil kepada Allah Taala, atau tidak mendapatkan karamah maunah di waktu dia beramaliyah, standar aja seperti orang awam aja, padahal batinnya benar-benar bertakluk kepada Allah Taala, sudah tidak mengharapkan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Di waktu dia beribadah, dia pun tidak memandang dirinya yang mampu beribadah, ternyata kada diberikan oleh Allah Ta'ala kelejatan di dalam amaliyah itu. Kada diberikan kelejatan memandang kebesaran Allah Ta'ala, yaitu mencapai ma'rifat. Jangan berputus asa, walaupun sudah sampai waktunya, misalnya umurnya sudah sampai 40 tahun, mengamalkan sekian tahun, sudah diamalkannya wiritan dengan istiqamah puluhan tahun, ternyata kada kabul. Kemungkinan ada batinnya nanti yang rusak sehingga kada dikabulkan, atau belum tepat waktunya untuk kita tuh dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifat tadi itu. Jadi memang kalau orang itu hendak dibukakan pintu ma'rifat, sirnya harus bagus dulu. Jadi kalau kita tuh sirnya beriktiraf dengan Allah Ta'ala, nah itu lambat kabul. Karena apa? Karena kita kada yakin. Karena syaratnya kita itu untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar yakin, la tataharraku jarrah illa biiznillah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kada kita ini bisa bergerak dan berdiam sekalipun kecuali bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Merasakan di makam la haula wala tarus. Merasakan di makam tidak memiliki apa-apa. Mungkin di situ bisa salahnya bagi orang yang salikin tadi itu. Karena mungkin kita waktu beramaliyah ini kita merasa beramaliyah. Mungkin kita waktu beramaliyah terpegang amaliyah kita. Mungkin di waktu kita beramaliyah terpegang kita itu fadilat daripada amaliyah. Itulah kadang-kadang rahasia itu kita kada tahu. Kada tahu kita. Jadi tidak dikabulkannya itu kadang-kadang seperti itu. Oh Jarsidin lah, Jarsidin kalau kita kada dikabulkan, mungkin belum tepat lagi waktunya. Tapi ketidakkabulan itu jangan sampai merusak ujar sidin rahasia daripada batin engkau, yaitu apa? Yakin dulu. Nah, karena keyakinan kita berubah berarti rusak keyakinan. Yakin itu termasuk sir daripada Allah Ta'ala, rahasia daripada Allah Ta'ala yang dititipkan lawan kita. Makanya orang itulah mengaji biar kuat mengaji. Amunnya kada yakin, yalah, munnya kada yakin, kada bisa. Yakin itu diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Makanya jangan sampai rusak. Yakin akan dulu, yakin akan seberitaan dulu. Nah itu supaya kita ini jangan rusak ya sidin. Maka orang salikin dari bujur musahadah, bertakluk terus dengan Allah Ta'ala. Yalah, bertakluk itu artinya berpasrah. Kalau kalian kada paham, ini berpasrah dengan Allah Ta'ala. Seperti itulah. Sama kita juga lah. Kuat berpandir tauhid, berpandir hakikat. Bila kada beberes, sakit kepala aku kada beberes ya. Nah itulah, ada berduit pusang ya. Pandir tauhid mah ambuh-ambuh lah. Bahasa kita tuh menggebu-gebu. Tapi bila kada berduit, aduh kayak apa aku lah aja. Nah itu berarti kan tauhid kita itu belum lagi sampai kepada makam yakinnya. Harus sampai kepada makam yakinnya. Makanya kalau sudah kayak ini, sudah beramaliyah tuh, sudah berwiritan tuh, amalan sugih diamalkan juga. Kada sugih-sugih, berdiam aja. Supaya jangan rusak batin kita. Ulun yakin dia pian mengabulkan, kada apa-apa. Pian yakin entah apabila tetap kabul. Ayo berdoa aja. Hingga kalau orang di makam awam berdoa aja. Kada kabulkan berdoa aja. Itulah makam yang tertinggi, namanya makam ubudiyah namanya. Menunjukkan makam sifat kehambaan, sifat lemah namanya. Nah, jangan sampai siapa-siapa yang dijanjikan oleh Tuhan akan sesuatu pemberian, baik di dalam mimpi ataupun bukan, ataupun dibukakan oleh malaikat,
atau dengan ilham oleh Tuhannya. Jadi kita itulah, kalau yang dijanjikan Tuhan jar Allah Ta'ala kan ud'uni astajib lakum, yalah, berdoalah engkau akan aku kabulkan. Itu seluruh orang itu pasti guru ulun berdoa untuk supaya mudahan kabul hajat, bisa haji, berdoa aja. Itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yalah. Atau di dalam mimpi mendapat ilham kita itu, mendapatkan mimpi daripada ilham. Ini bagi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang salikin tadi tingkatannya beda. Orang yang salikin itu kadang-kadang diberi ilham oleh Allah Ta'ala di hatinya. Di hatinya merasakan ini, merasakan itu. Itu orang yang solehin. Orang yang soleh itu kadang dibukakan hatinya. Makanya jar ulun sering mengatakan kalau orang yang dalam perjalanan yang suka berwiritan itu kadang hatinya terbuka. Hatinya terbuka, tahu dibukakan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya. Itu dia mengetahui. Nah, itu nanti kalau di makamnya ma'rifat namanya sir namanya. Sir yang dibukakan Allah Ta'ala disifat Allah Ta'ala terbuka rahasia dengan kita. Tetapi kalau orang di makam salikin itu kadang dibukakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Dibukakan kita ini. Nah, seperti misalnya mendengar ini bepandir, itu dibukakan. Itu rahasia daripada orang yang salikin. Kadang-kadang diberikan ilham daripada malaikat. Baik itu dalam mimpi bisa, Jarsidin di mimpi bisa, ataupun ilham daripada malaikat namanya irsyad. Ulun sering mengatakannya itu. Perasaan kita ini tajam dengan orang. Makanya kalau pian tuh lah duduk jar orang tuh di depan orang yang ahli dunia, itu rapikan pakaian pian. Karena orang ahli dunia tuh cuma memandang kerapian pakaian kita aja. Bila rapi mantap jorang, bedasi top jorang, yalah. Itu orang ahli dunia. Bila mantap benar melihat, wah keren ikam janya, dasi sepatu kit daun kilat ya lah. Nah, itu orang ahli dunia duduk rapi. Wah jurang direktur paling kada ini. Nggih. Padahal karing lalu direkturnya gaya manang digaya aja. Nah itu kalau orang ahli dunia rapi kan sidin pakaian ikam. Kalau orang salihin, orang yang masih dalam perjalanan ini, jangan pakaian kita yang dirapikan. Pakaian kita dirapikan, batin kita dirapikan. Batin kita dirapikan bila menghadap orang yang soleh itu. Karena ini kadang-kadang dibukakan oleh Allah Ta'ala di batinnya itu, melihat hal batinnya orang itu. Melihatnya. Orang ini keadaan batinnya itu melihat. Makanya orang yang di makam salikinnya ada orang lancam nyambat ikam ini kulihat seperti warikinya. Kelakuan ikam ini kayak ini ya. Bisa tersambatnya. Karena kadang-kadang hatinya itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kulihat dia orang di masjid ini kayak warik anjing ada, babi adanya. Nah itu orang yang intisar. Batinnya dibukakan Allah Ta'ala, nur dibukakan oleh Allah Ta'ala melihatnya. Itu makam-makam orang yang solihin. Kadang-kadang orang ini datang tuh merasa kada nyaman dengan orang itu. Entah apanya kada nyaman. Kada hendaknya berpandir. Kenapa? Dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat akan orang tadi, perihal orang tadi, zahiran wa batinan. Makanya kalau kita menghadap orang saleh, itu batin kita rapikan, banyak berzikir dalam hati. La ilaha illallah dalam hati itu. Takutan kita. Kalau sidin melihat batin kita, itu sidin berpandir itu kadang-kadang sidin berpandir itu karena harus dengan kita. Kenapa? Kadang dibukakan dengan sidin itu, dengan kita ini di hadapan, dengan kita itu. Lalu sidin berpandir itu pas. Sidin itu kan kayak kasap ya. Memang kasap. Diberikan. Itu kalau orang yang dalam tahapan salikin tadi. Rapikan batin. Namun pian sudah bertemu dengan orang yang arif billah. Orang yang ahli ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Itu pian kada perlu menjaga batin. Kada perlu menjaga zahir. Kada perlu. Tapi pian perlu beradab. Kenapa? Orang yang sudah arif itu pian anak kayak apa? Pian ada jadi babi di muka itu adanya menggaduh. Kenapa? Karena yang dilihatnya cuma kebesaran Allah Ta'ala saja sudah. Kada lagi melihat hal pian. Makanya pian bertamu orang wali itu sebenarnya, amun pian kalau kuan kayak apa kayaknya kan menagur sidin. Hatta bakantut di hadapan sidin tertawa aja. Itu. Kenapa? Karena kada ada lagi yang dipandangnya selain daripada nang kenyataan daripada kebesaran Allah Ta'ala. Tapi kita ni berhadap-hadap jua bang ya lah. Berhadap-hadap jua jor guru ulun guru aja. Amun berhadap kayak orang pian nang saleh ini, kada apa-apa ulun berkantut di hadapan pian aja. Cuma aja berkantut lah. Nah itu kita kan berhadap pulang namanya. Bagus tuh kita berhadap sehingga kita itu sidin melihat kita itu bagus. Nah itulah.
Itu makam-makam orang yang perlu. Jadi sini namun kada dikabulkan, kita ini kada apa. Nah, kada jadi masalah. Ada pun yang misalnya yang kita ketahui tadi daripada ilhamnya Allah Taala ataupun daripada malaikat Jansidin, sampai waktunya belum juga hasil apa yang dijanjikan itu, maka janganlah hendaknya ia ragu-ragu pada kebenaran janji Tuhan. Bila kita ragu-ragu, berarti menyambat bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu kada paham, kada mengerti. Itu sama dengan kita kada mengerti, kada paham, terbulik dengan ilmu kita itu kepada orang yang awam. Kada mengerti tauhid, akhirnya kita seolah-olah kita akan menafikan sesuatu, mengatakan Allah Ta'ala itu tidak mengerti dengan kita. Itu sama berarti kita mengatakan Allah Ta'ala itu kada bersifat ilmu, kada bersifat basar, yang melihat kita, yang mengetahui kita. Nah, itulah menjadikan kita rusak batin kita bagi makam-makam orang yang salikin tadi itu. Rusak. Makanya kalau orang salikin inilah perlu namanya murabi mursyid itu, yang menjaga batinnya itu senantiasa istiqamah memandang, musyahadah dan murakabah dengan Allah Ta'ala, senantiasa terus menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga dia kadang bisa terkecoh dengan cobaan, gak kada terkecoh dengan nikmat, gak kada terkecohnya, kada tergoda. Karena orang salikin ini biar orang yang berjalan seperti ini, orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini benar-benar cobaannya berupa bala dan nikmat. Kadang-kadang balanya banyak, balanya karena fitnah orang macam-macam, kadang nikmatnya juga banyak. Di antara nikmatnya itu kita terbukanya kasab, apa yang kita doakan kabul, biasanya itu seperti itu, macam-macam juga diberikan. Tetapi kita jangan memandang balanya, jangan memandang nikmatnya, terus saja memandang kepada yang memberi bala tadi, kepada memberi nikmat tadi. Kenapa? Karena semua pemberiannya, baik nikmat kah, bala kah, semuanya itu sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Artinya yang diberikan dengan kita ini baik nampakkah, kada nampakkah dengan kita itu, semuanya itu sempurna sebenarnya. Itulah maksudnya kita ini jangan memandang kalau kita dalam perjalanan di makam la haula wala quwata illa billah itu, jangan memandang ini susah, ini nyaman, jangan dibedakan. Sebenarnya harus memandang yang memberi terus, karena setiap yang diberikan itu sempurna tuh. Itu yang susah kita itulah. Makanya itulah orang itu harus bujur-bujur di dalam makam, di dalam perjalanan kita beribadah ini, makamnya itu harus satu aja, wahdatus suhud namanya. Bujur-bujur memandang setiap yang diberikan ini sempurna, yang kita rasakan sempurna, yang kita lihat sempurna, yang kita dengar sempurna, yang terjadi dengan kita sempurna. Itu baru pian namanya wahdatus suhud, bujur-bujur sempurna pian memandang. Kenapa? Berarti tauhid pian sudah main. Ibarat orang itu punya gubernur, memberi ini terima juga, memberi ini terima juga. Kenapa? Karena sempurna sudah memandang, gubernur ini sudah tahu, raja ini sudah tahu keperluanku ini, kehendak raja ini diberi ini ke ini maksudnya. Kita kadang memandang yang diberi, tetapi memandang yang memberi itu mempunyai kesempurnaan. Kita kadang tahu rahasianya, kenapa orang ini diberi beres, sedangkan kita diberi banih. Cuma memberi aku beres ya bang, langsung aja kada usah banih. Ya lihati orang yang diberi beres itu memang kada bisa begawinya, diberi beres. Dan diberi banih mau cangkal begawi, kawainya bertanam. Bahasanya itu seperti itu. Hasilnya sama kena. Hasilnya sama, cuma jalannya aja berbeda. Orang itu kadang diberikan susah, diberikan nikmat. Kalau orang di makam salikin tetap hasilnya nanti untuk memandang kebesaran, kelezatan, memandang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu namanya wahdatus suhud lah. Jadi kita tuh rancak gugurnya tuh di situ. Kalau orang hendak mencapai ma'rifat itu karena diuji Allah Ta'ala, berubah pandangan, kada sempurna, melihat orang, mencaci orang mencaci, kita mencaci juga. Nah itu jadi kita itu di situ yang tidak menjadikan kita sempurna pandangan batinnya tadi, rusak jadinya batin kita, sehingga kada bisa menemukan kesempurnaan. Jadi kalau kita tuh sempurna memandang, nanti akan diberikan kesempurnaan. Karena boleh jadi ada sesuatu sebab yang perlu ditangguhkannya.
dan dia sangat mengetahui akan hikmah-hikmahnya. Yalah, kita kada tahu maksudnya itu apa, kada dikabulkan. Apakah Allah Ta'ala senang dengan kita itu tetap dengan berdoa tadi, tetap dengan istiqamah beribadah. Kada tahu kita hikmahnya. Nah, kita hikmah diberi bala, diberi ini, kada tahu kita hikmahnya. Tetap aja yang dikehendakinya dan menjadi kebaikan dan keberuntungan bagi hamba. Nah, itu nanti di akhirnya kita akan merasakan. Makanya lah kalau kita ini beribadah itu kenapa aja kada kabul, biarkan aja dulu. Urang sembahyang duha guru itu kenapa kada ada sugi-sugi ulun ini, biarkan aja dulu. Biarkan aja dulu. Mungkin suatu saat nanti kita disimpan dulu untuk kita, sampai kita tuh bujur-bujur mengalami sembahyang beribadah itu bujur-bujur di makam ikhlas sebenar-benarnya, baru kita itu diberikan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan tadi. Mungkin di waktu kita sembahyang doa hendak sugih, belum waktunya lagi kita itu. Tatkala kita sudah bisa ikhlas benar-benar, kada memandang lagi yang diberikan, baru diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sembahyang duha kita bisa tetap istiqamah. Kalau langsung diberikan imam sembiang dua, langsung harta banyak dapat. Isuk sampai sembiang dua kabul dah hajatku ya. Nah, tetapi kalau sudah sembiang duanya, wiritannya sudah kuat, lalu diberikan misalnya sesuatu yang baik, misalnya dunia lah, dia akan tetap istiqamah. Karena apa? Karena ibadahnya sudah istiqamah tadi. Jadi kada terpengaruh lagi karena sudah memandang yang memberikan tadi. Kita tuh Allah Ta'ala mungkin menghendaki kayak itu. Karena banyak yang seperti itu, orang memaksa Allah Ta'ala supaya sugih. Sugihkan aku aja. Pas sugih sembahyang duha kada tagawi. Nah, berarti istidrat bawiritan kada tagawi, majlis kada terkerjakan, kada tahadiri lagi. Berarti itu mudarat istidrat oleh Allah Ta'ala karena kita memaksanya tadi. Demikian pula jika seorang muridin atau seorang yang salik, adalah yang tingkatan makam orang salik, mendapat ilham daripada Tuhannya atau kabar yang disisipkan, yang disampaikan oleh malaikat, janji-janji daripada Tuhannya, kemudian tidak hasil baginya barang yang dijanjikan itu. Orang yang salikin ini kan terutama gurunya kan, orang yang salikin ini menjaganya tuh. Ia tadi hendak jadi wali macam segala, atau diilhamkan ikam ni wali sudah, ikam ni ahli istiqamah sudah. Misalnya ikam ni memang termasuk orang yang dikasayangi oleh Allah Ta'ala, ada ilham misalnya seperti itu, tetapi ternyata tidak. Misalnya lah yang kayak ini orang banu kada percaya bang lah, kada percaya. Karena jerulun tadi lah, kita itu di waktu kita menjalani masa salikin ini, segala sesuatu yang gaib itu kita akan menemui, termasuk ilham. Malaikat itu ada ilham dengan kita. Ujar ulun tadi, dibukakan rahasia kita itu, dibukakan rahasia di mana seolah-olah kita itu pernah menjalani satu perjalanan. Dibukakan dengan kita perjalanan kita itu tahu kita. Dibukakan. Kenapa? Karena waktu kita menjalani masa salik itu, kadang-kadang kita ini ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di makam wasil, walaupun belum wasil sebenarnya. Nah, disitulah terbuka rahasia diri kita. Terbuka kita itu. Kadang-kadang di mimpi kita itulah bermimpi. Awas sudah mimpi itu. Tapi waktu kita menjalani di dalam hidup ini, pas pian menjalani waktu hidup itu, ada waktu kita berjalan gini, pian pasti kena ada tercengang. Kayaknya sudah ku jalani ini. Cuma pian kada tahu waktunya kapan. Kayaknya sudah ku alami ini. Nah, itu karena bekasnya itu kan tadi ada disebutkan. Jersidin bisa-bisa diberi kita itu ilham di dalam mimpi. Sudah kita jalani. Kadang-kadang orang seperti itu, kalau orang yang ahli wiritan, kayaknya ini sudah terjadi ujarnya. Di dalam hati kada pernah banyak pepada. Cuma itu pernah terjadi. Kenapa? Di waktu dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, terjadi barunya sadar. Itu sering terjadilah, sering terjadi. Ini kayak ini sudah aneh aja orangnya, berdiam aja, karena memang sudah terjadi. Kadang di dalam mimpi kita sudah diberikan ilham oleh Allah Ta'ala, petunjuk ini sudah terjadi. Nah, terjadi. Itu kalau kita menjalani salikin itu sering terjadi. Kita tuh kadang menjalani itu, diam kita
Ini sudah. Dan sebelum terjadi bisa diberitahukan. Sebelum terjadi kita dimimpikan. Dipadahkan si anu itu dipadahkan. Ada juga orang itu langsung dibukakan, dilihatkan. Yang ini dilihatkan, ada seperti itu. Jadi macam-macam. Ada yang mimpi, ada yang langsung dibukakan. Nah itu macam-macam. Nah seandainya itu tidak terjadi Jersidin, nah itu kata Bapak, jangan nikah sama orang yang salikin Jersidin, jangan jangan ragu. Gitu. Kemudian tidak hasil baginya barang yang dijanjikan itu, tetaplah Jersidin. Tak patutlah ia meragukan akan kebenaran apa yang dijanjikan itu. Nah, dan hendaklah ia memperbaiki adab terhadap batin, terhadap Tuhannya. Adabnya dia perbaiki. Amun ada begeriti kenapa? Nah itu hilangkan adabnya. Hilangkan, jangan mengucapkan kenapa. Misalnya anggaplah kita ini misalnya diberi ilham, misalnya ikam ni wali. Kenapa aku ada wali-wali lah? Nah itu dihilangkan Jersidin. Atau diberi ilham ikam ni sugih. Ternyata ada sugih-sugih. Apalagi orang nang salikin Jersidin. Orang yang salikin kan pasti makamnya wali. Nah itu kenapa akulah kada diberi makam wali? Padahal di dalam isyaratnya aku ini diangkat jadi wali. Dibawa oleh Allah Ta'ala jadi wali aku ini. Ternyata kada jadi wali-wali sampai ini. Nah itu misalnya lah. Jersidin adab ikam dibaiki Jersidin. Jangan sampai meragukan orang nang salikin tadi. Jadi guru jangan orang jadi wali itu tahulanya jadi wali. Ya kan kepercayaan kayak itulah. Pertanyaannya tuh menengah ini kan orang nang salikin Jersidin ampun nang ada sudah dibukakan ilham misalnya ikam di wali. Misalnya lalu itu wali itu guru diketahui lah. Kalau orang itu hendak jadi wali itu misalnya diketahui lah. Kadang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Makanya wali itu ada yang tahu dia jadi wali. Jadi wali itu tahunya jadi wali, orang lain kada tahu. Karena wali itu diisyaratkan nanti oleh Allah Ta'ala. Satu dengan gurunya. Dua di dalam mimpi dengan gurunya. Begitu juga orang itu diberi wilayah. Diberi wilayah itu sebelum dia jadi. Itu sebenarnya isyarat dari gurunya itu sudah ada. Tapi belum dikeluarkan oleh gurunya. Ya belum menceritakanlah. Guru kita itu sebenarnya tahu kita itu keadaan kita tuh di akhir kita itu. Makanya di awal itu Sidin sudah tahu kita diberikan wiritan itu untuk mencapai sesuatu yang diberikan ilham oleh Allah Ta'ala terhadap guru kita. Makanya murabi mursyid itulah membimbing kita ini. Sidin sudah tahu keadaan kita itu. Ikam nih seperti apa kayaknya. Itu tahu Sidin sebenarnya. Cuma Sidin kada mau memadahkan. Dan kita waktu dibimbing itu di awalnya sudah kita diberitahu sebenarnya. Didapat ilham kita kalau diberikan Allah Ta'ala lah. Kita ini ilham kita itu sudah diberitahukan dengan guru kita itu. Bahwasanya ikam ini Sidin. Itu di dalam mimpi kita diberitahu. Ini orang mengisahkan aja lah. Karena pas di akhir daripada kita mengamalkan wiritan kita itu, guru kita dan kita sudah selesai, itu dipadahkan sesuai dengan mimpi kita. Sesuai dengan mimpi kita di awal kita berwiritan. Itu dipadahkan Sidin. Ikam anu aja Sidin. Nah itu sesuai dengan awal dipadahkannya. Kalau awalnya kada diberitahukan sampai kita menjalani, cuma kita diberikan ilham mimpi. Habis itu setelah kita selesai berwiritan, selesai kita menjalani suluk, menjalani salik, masa di bawah murabi Sidin, bimbingan Sidin, itu di akhirnya lah beliau mengatakan itu ikam. Apa yang kita mimpikan itu sesuai dengan mimpi kita itu, itulah yang dikatakan oleh beliau. Entah itu makam kita, entah itu diberikan wilayah oleh beliau, itulah hasil daripada kita berwiritan tadi itu. Yaitu sudah berarti kita selesai dengan beliau. Dalam artian beliau mengantarkan kita sampai kepada makam wasil ilallah. Wasil ilallah. Kita menjalaninya, kita mengarunginya di bawah bimbingan Sidin. Setelah sampai kepada tujuan, baru beliau padahkan, baru beliau katakan, inilah tujuan ikam yang pernah aku katakan dulu. Dikatakan oleh beliau. Itu menunjukkan bahwasanya kita di hadapan bimbingan guru itu sebenarnya beliau sudah sampai mengantarkan kita ke tempat yang kita kehendaki. Itulah fungsinya murabi mursyid. Murabi mursyid itu sebenarnya mengetahui zahiran wa batinan kita. Apakah kita setelah selesai dengan beliau itu kita tuh berlepas dengan beliau? Jangan. Sampai hayat kita tetap berpegang dengan beliau.
nanti terus ditingkatkan oleh beliau tingkatan kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuhat dan diberikan pintu taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqamah dalam memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan berpegang kuat dengan Tuhan, dan janganlah Jarsidin berguncang keimanan kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Tetap aja, baik orang salikin kah, baik orang awam kah, manakala tidak dikabulkan, maka tetaplah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang itulah yang istiqamah. Berpegang itulah yang sebenarnya karamat. Berpegang dengan keimanan yang istiqamah, senantiasa bertakluk, berpasrah kepada Allah taala, itulah keutamaan kita beramaliyah. Itulah karamat yang sebenarnya, yaitu istiqamah terus, tidak bisa bergisir hati kita daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Kada perlu karamat, kada perlu keistimewaan, kada perlu kemuliaan. Yang penting hati kita tetap dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk taat. Sifat kehambaan ditunjukkan, itulah makam yang paling tinggi di antara makam-makam yang lain. Nah, walaupun orang berisi ilmu banyak, kalau inya kada mau tunduk hatinya, kada mau istiqamah berpegang kepada Allah taala, itu kada ada apa-apanya. Beramaliyah banyak, tetapi hatinya kada berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, kada ada apa-apanya. Beramaliyah sedikit, tetapi hatinya roja mengharap dengan Allah taala, itulah yang sebenar-benarnya amaliyah yang paling baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita seberatan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana birlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bi Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi il Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madha wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah. Maaf minta halal.